Tahukah Anda, nama aslinya bukanlah Abdul Halim, melainkan Otong Shatori. Lahir pada tahun 1887 di Ciborelang, Majalengka, ia berasal dari keluarga ulama terpandang. Lingkungan agamis ini menjadi fondasi awal bagi seorang calon tokoh besar. Sejak belia, Otong Shatori dikenal haus akan ilmu. Ia tidak hanya belajar dari keluarganya, tetapi juga berkelana mencari guru. Ini adalah ciri khas seorang pejuang. Tidak pernah puas dengan pengetahuan yang ada. Salah satu guru pentingnya adalah KH Anwar dari Ranji Wetan. Di sana, ia mendalami Al-Quran dan hadis. Ini membuktikan bahwa sebelum menjadi politikus ulung, ia adalah seorang santri yang tekun. Pencarian ilmu tak berhenti di Majalengka. Otong Shatori muda berani merantau ke berbagai pesantren di Jawa Barat, menyerap berbagai disiplin ilmu, bahkan ilmu kemasyarakatan yang jarang disentuh ulama lain. Titik balik spiritualnya terjadi ketika ia menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Pengalaman ini bukan hanya ritual, tetapi sebuah transformasi identitas. Sepulang dari Tanah Suci, nama Otong Shatori berganti menjadi Abdul Halim. Sekembalinya dari Mekkah, KH Abdul Halim tidak hanya berdiam diri. Ia melihat ketertinggalan umat dalam pendidikan dan ekonomi. Baginya, kemerdekaan sejati harus dimulai dari kecerdasan rakyat. Pada tahun 1912, beliau mendirikan Madrasatul I'anatil Muta'allimin. Ini bukan sekadar tempat mengaji, tetapi sebuah sekolah Islam modern yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, sebuah gebrakan di era itu. Puncak inisiatif pendidikannya adalah lahirnya Hayatul Qulub, hidupnya hati, di tahun 1912. Organisasi ini menjadi cikal bakal Persatuan Umat Islam, PUI, berfokus pada pembinaan hati dan jiwa umat melalui pendidikan. Kurikulumnya revolusioner. KH Abdul Halim mengajarkan pelajaran agama, bahasa Belanda, hingga keterampilan praktis. Beliau ingin santrinya mandiri dan mampu bersaing di dunia modern. Konsep pendidikannya adalah kemandirian ekonomi. Ia percaya umat harus kuat secara finansial agar tidak mudah diintervensi oleh penjajah. Beliau mengajarkan kewirausahaan di pesantren. KH Abdul Halim menyadari kekuatan pendidikan harus disatukan dalam wadah yang lebih besar. Pada tahun 1916, diumumkan berdirinya Persyarikatan Ulama, PO, di Majalengka. PO memiliki tujuan mulia, menyatukan pandangan ulama, meningkatkan mutu pendidikan agama, dan memajukan umat secara umum. Ini adalah langkah besar menuju konsolidasi pergerakan Islam. Namun, pergerakan ini tidak mudah. Pemerintahan kolonial Belanda selalu curiga dan berusaha menghalangi. KH Abdul Halim harus berjuang keras mendapatkan izin resmi untuk organisasinya. Meski mendapat tekanan, semangat PO terus menyebar. Kongres-kongres rutin diadakan, membahas masalah pendidikan, ekonomi, dan sosial umat. PO menjadi suara rakyat yang terpinggirkan. PO kemudian berganti nama menjadi Perikatan Umat Islam, POI, di bawah tekanan Jepang, dan akhirnya menjadi Persatuan Umat Islam, PUI. Konsistensi dalam nama menunjukkan konsistensi dalam perjuangan. Perjuangan KH Abdul Halim tidak hanya di mimbar dan pesantren. Ia sadar, kemerdekaan harus diperjuangkan melalui jalur politik formal dan informal. Beliau cerdas memanfaatkan setiap peluang. Di masa pendudukan Jepang, KH Abdul Halim terpilih menjadi anggota Chuo Sangiin, semacam badan penasihat. Banyak yang curiga, tetapi beliau menjadikannya arena untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Beliau menggunakan posisinya untuk mengaktifkan kembali Persyarikatan Ulama yang sempat tertekan. Berkat kegigihannya, organisasi tersebut diizinkan beroperasi kembali dengan nama Perikatan Umat Islam, POI. Keberaniannya juga terlihat saat agresi militer Belanda II. KH Abdul Halim aktif membantu logistik dan perbekalan bagi pasukan TNI dan para gerilyawan di wilayah Cirebon dan Majalengka. Residen Cirebon bahkan mengangkatnya menjadi Bupati Majalengka. Jabatan ini diterimanya bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk mengonsolidasikan kekuatan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Menjelang proklamasi, nama KH Abdul Halim tercatat dalam sejarah emas. Beliau diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada Mei 1945. Ini adalah pengakuan atas kecerdasan dan pengaruhnya di kalangan ulama dan masyarakat. Beliau duduk sebagai anggota Panitia Pembelaan Negara, sebuah peran vital dalam merumuskan pertahanan negara. Di BPUPKI, beliau terlibat aktif dalam perdebatan dasar negara. KH Abdul Halim memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dapat bersanding harmonis dalam pondasi Indonesia merdeka. Bersama KH Ahmad Sanusi, beliau menjadi representasi ulama yang membawa aspirasi umat Islam ke dalam pembahasan konstitusi. Peran mereka sangat krusial dalam menyepakati Piagam Jakarta dan Pancasila. Kontribusi beliau menunjukkan bahwa ulama bukan hanya ahli agama, tetapi juga negarawan yang visioner, yang memikirkan masa depan bangsa dari segi hukum dan ketatanegaraan. Bagi KH Abdul Halim, kemerdekaan adalah kebebasan dari kemiskinan dan kebodohan. Oleh karena itu, beliau mencetuskan gagasan revolusioner tentang pendidikan ekonomi di pesantren. Pada Kongres Persyarikatan Ulama ke-9 di Majalengka tahun 1931, beliau menyampaikan gagasan utama, menciptakan santri yang mandiri. Santri tidak boleh hanya mengandalkan sumbangan umat. Beliau menekankan pentingnya kewirausahaan. Pesantren harus menjadi pusat pelatihan keterampilan agar lulusannya siap berkarya dan berdikari di tengah masyarakat. Inilah visi jauh ke depan KH Abdul Halim.
Halim. Pondasi keimanan yang kuat harus ditopang oleh pondasi ekonomi yang kokoh. Umat yang mandiri adalah umat yang sulit dipecah belah. Inisiatif ini melahirkan berbagai unit usaha dan koperasi di bawah naungan PUI. Beliau mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu kehidupan secara nyata. KH Abdul Halim dikenal sebagai ulama yang sangat toleran. Beliau tidak pernah membatasi diri hanya bergaul dengan kelompok atau aliran Islam tertentu. Keinginan beliau untuk maju membuatnya terbuka untuk belajar dari siapapun. Bahkan, ia pernah belajar membaca dan menulis huruf Latin dari seorang pendeta Belanda bernama Ten Hoeven. Keterbukaan ini adalah kunci pembaruan. Beliau mengambil ilmu yang bermanfaat tanpa memandang latar belakang guru, asalkan bertujuan memajukan bangsa dan umat. Dalam konteks politik nasional, beliau mampu bekerja sama dengan berbagai tokoh dari latar belakang agama, suku, dan ideologi yang berbeda di dalam BPUPKI. Sikap toleran KH Abdul Halim menjadi penyejuk di tengah pergerakan nasional yang penuh perbedaan pandangan. Beliau selalu mengedepankan persatuan di atas kepentingan golongan. Di balik perjuangan politik dan pendidikan, KH Abdul Halim adalah seorang suami dan ayah yang penuh kasih. Beliau menikah dengan Siti Murbiah, putri KH Muhammad Ilyas. Pernikahan mereka dikaruniai 7 orang anak. KH Abdul Halim selalu memastikan bahwa perjuangannya tidak mengorbankan kualitas pendidikan agama bagi keluarganya. Beliau percaya, membangun negara dimulai dari membangun keluarga yang rabbani, dekat dengan Allah. Keluarga adalah benteng moral pertama bagi seorang pejuang. Siti Murbiah juga berperan besar menjadi pendukung setia dan pengelola rumah tangga. Di masa perjuangan yang sulit, dukungan dari pasangan adalah kekuatan terbesar. Keberhasilan mendidik keturunan KH Abdul Halim terlihat dari cucu-cucunya yang aktif dalam berbagai organisasi Islam, meneruskan estafet perjuangan dan nilai-nilai PUI. KH Abdul Halim adalah seorang ulama yang produktif, tidak hanya dalam berorganisasi, tetapi juga dalam berkarya tulis. Pemikirannya tersebar dalam buku, brosur, dan tulisan lepas. Melalui karya-karyanya, beliau mengkritik keras praktik taklid buta dan menyerukan ijtihad, pemikiran ulang, dalam Islam agar relevan dengan zaman. Inilah roh pembaruan beliau. Salah satu warisan institusional terbesarnya adalah PUI, Persatuan Umat Islam. Organisasi ini memiliki jaringan sekolah, madrasah, dan amal usaha yang luas hingga hari ini. Di Majalengka, beliau mendirikan Santri Asromo, sebuah kompleks pendidikan yang menjadi pusat pelatihan keterampilan dan kemandirian bagi santri. KH Abdul Halim memastikan bahwa warisannya tidak hanya berupa retorika, tetapi berupa lembaga nyata yang terus berfungsi mendidik generasi bangsa. Setelah mengabdikan seluruh hidupnya, KH Abdul Halim wafat pada 7 Mei 1962. Beliau dimakamkan di Kompleks Santri Asromo, tempat di mana ia menanamkan benih kemandirian. Perjuangan beliau dikenang abadi oleh bangsa Indonesia. Namanya diabadikan menjadi nama jalan protokol di Majalengka, sebuah penghormatan dari tanah kelahirannya. Pada tahun 2008, pemerintah Republik Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada KH Abdul Halim melalui keputusan Presiden RI nomor 41 TK tahun 2008. Beliau juga dianugerahi Bintang Mahaputra Utama, sebuah tanda kehormatan tertinggi atas jasanya yang luar biasa bagi nusa dan bangsa. KH Abdul Halim adalah simbol persatuan ulama dan negarawan. Ia adalah sosok yang merangkai ajaran agama dan semangat kebangsaan dalam satu tarikan napas.